Check check, this is Moya Talks One with Bella Agustina Arianti talks about COVID-19. Well, hello everyone, apa kabar? Welcome to Moya Talks, a podcast with well-known subjects talking about what is behind the facts, hosted by me, Moya Aisyah, student of EIN Kediri. Make sure you head there to listen to the rest of our episodes. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa the new coronavirus continue to spread around the world and it's already killed several people in Indonesia. Kasus pertama yang terjadi di tanah air menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 silam. Data global yang terdapat di WHO, terdapat 216 negara yang terinfeksi dan terkonfirmasi virus corona sebanyak 16.523.815 jiwa dan kasus meninggal sebanyak 655.112 jiwa. Data tersebut merupakan update terakhir oleh WHO pada tanggal 29 Juli 2020. Sedangkan kasus terbaru di Indonesia terkonfirmasi positif 106.336 jiwa, kasus sembuh 64.292 jiwa, sedangkan kasus meninggal sebanyak 5.058 jiwa. Data tersebut merupakan update terakhir pada tanggal 30 Juli 2020 oleh WHO. So, how many of us could ultimately get infected and is it time to prepare for the worst? To find out, saya sudah bersama dengan Bella Agustina Arianti di sini. Halo, apa kabar Bella? Hai Moya, alhamdulillah aku baik nih. Kalau kamu gimana? Baik juga nih, thank you for asking ya. Thank you ya Bella udah meluangkan waktu untuk ngobrol di Moya Talks. Senang sekali rasanya bisa ngobrol sama Bella hari ini. Oke, mau sedikit kepo nih. Apa sih kesibukan kamu akhir-akhir ini, Bel? Ya, saat ini sih masih kuliah online aja ya, soalnya kan juga masih pandemi. Wah, keren banget nih Bella, masih bisa tetap produktif meskipun harus stay at home. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan Bella lebih dalam lagi nih kepada teman-teman. Nama lengkap beliau adalah Bella Agustina Arianti, lahir di kota Kediri pada tanggal 16 Juni 1998, alumni dari MAN 1 Kediri dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Malang. For your information, kemarin saya sudah open Q&A di Instagram pribadi saya sebagai perantara bagi teman-teman semuanya untuk bertanya seputar COVID-19 kepada narasumber kita hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas respon baiknya. Ada beberapa pertanyaan masuk nih teman-teman, tapi sayangnya kita nggak bisa jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Hari ini saya akan pilih 10 pertanyaan aja nih kayaknya ya untuk dijawab oleh Bella. Gimana Bella, udah siap belum jawab pertanyaan dari teman-teman netizen? Oke, siap. Oke, langsung aja nih ya. Pertanyaan pertama dari @pawengkas. Seberapa bahaya sih COVID-19? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hari Jumat kemarin, umat muslim di seluruh dunia juga sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Kerumunan yang terjadi saat momen tersebut bisa membuat kurva kasus COVID-19 meningkat. Pastinya hal tersebut menambah kekhawatiran masyarakat juga ya. Gimana nih tanggapan kamu Bella? Nah, COVID-19 ini kan dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan demam itu dapat pulih tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang lebih parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan nafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit. Nah, melihat perkembangan saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Oke, dengan pemaparan Bella tadi berarti dapat disimpulkan ya bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah virus yang berbahaya. Jadi teman-teman harus tetap berhati-hati, menerapkan protokol kesehatan dan olahraga yang cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari @Clara Fameles. Apakah COVID-19 sama dengan SARS dan MERS?
Nah, gimana nih Bel? Bisa langsung dijawab aja pertanyaan dari @clarafamelas. Nah, jadi COVID-19 ini masih satu keluarga dengan SARS dan MERS. Hanya saja berbeda virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS dan MERS, namun SARS mempunyai angka kematian yang lebih tinggi 9,6%, sedangkan COVID-19 itu hanya kurang dari 5%. Meskipun COVID-19 itu angka penyebarannya lebih banyak dibandingkan SARS dan juga memiliki penyebaran yang lebih luas dibandingkan SARS. Seperti itu. Oke, nambah lagi nih pengetahuannya. Berarti MERS dan SARS merupakan virus yang sejenis namun sangat-sangat berbeda ya, termasuk juga dalam tahap penyebarannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari @desi Rahmawati. Berapa lama sih waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala COVID-19? Silakan Bella dijawab pertanyaannya dari @desi Rahmawati. Kalau untuk masa inkubasi COVID-19 sendiri, itu sudah dijelaskan oleh Kemenkes ya. Nah, berapa lama sih? Nah, jadi masa inkubasi COVID-19 sendiri itu diperkirakan 1-14 hari dan dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, berarti jawabannya adalah 1 sampai 14 hari, namun itu juga dapat berubah sewaktu-waktu ya. Lanjut aja kita ke pertanyaan dari siapa nih? Selanjutnya kita ada pertanyaan dari @vania_Antonia. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Nah, kemarin juga sempat viral nih Bella di Facebook, Instagram, dan juga sosmed lain, terutama di grup WA bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Pasti banyak banget yang nyebar hoax tentang penggunaan antibiotik dalam pencegahan COVID-19. Gimana nih Bella tanggapan kamu? Langsung aja dijawab pertanyaan dari @vania_Antonia. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya. Nah, jawabannya ini adalah tidak ya. Kenapa? Karena antibiotik itu hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Nah, COVID-19 ini kan virus ya, bukan bakteri. Jadi antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan maupun pengobatan. Namun, jika penderita ini dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Seperti itu, Moya. Oke, jadi jawabannya nggak bisa ya teman-teman, karena antibiotik tuh hanya bekerja melawan bakteri, bukan virus, sedangkan COVID-19 merupakan virus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari @diah Lutfiana. Bagaimana sih cara membedakan sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Nih, pertanyaan bagus banget nih. Pasti banyak dari teman-teman juga langsung parno ketika lagi flu biasa, langsung ngira lagi kena COVID nih, ngaku. Langsung aja dijawab, Neng. Silakan. Benar sekali. Jadi gejala COVID sama influenza itu sama, tapi kan penyebabnya berbeda. Nah, untuk memastikan apakah orang tersebut terkena COVID atau tidak, itu memerlukan pemeriksaan laboratorium. Jadi, misalnya nih ada yang memiliki gejala seperti COVID, ya langsung saja memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Seperti itu. Oke, keren banget nih pemaparannya. Kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan dari LB Shai dan juga Clara Famelas lagi nih. Pertanyaan hampir sama, jadi kita rangkap aja ya. Pertanyaannya adalah, apakah saya harus benar-benar menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19? Gimana nih Bella, tanggapan kamu? Kalau untuk saat ini pemakaian masker itu wajib ya bagi semua orang, baik yang sakit maupun yang sehat. Kalau yang sehat menggunakan masker kain, kalau yang sakit menggunakan masker medis. Termasuk juga petugas kesehatan menggunakan masker medis. Nah, betul nih. Jadi teman-teman semua wajib menggunakan masker ya, terutama saat berada di luar rumah dan juga ruang publik. Kita lanjut pertanyaan dari @haninash tuh. Ini cukup panjang dan kompleks ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Haninash ini sekaligus menjawab pertanyaan dari @amelia firdausi.
Dulu ada berita yang mengatakan kalau virus COVID ini tidak tahan lama di udara, jadi penularannya tidak melalui udara. Tapi akhir-akhir ini ada berita yang mengatakan sebaliknya bahwa virus COVID ini bisa ditularkan melalui udara. Pertanyaan saya adalah apakah COVID bisa menular melalui udara? Apakah virus ini tahan lama di bawah terik matahari atau udara yang panas? Lalu bagaimana bisa orang yang tidak menunjukkan gejala bisa terinfeksi dan teridentifikasi positif COVID? Dan apakah orang yang menunjukkan hasil positif saat tes benar-benar terinfeksi COVID? Wow, gimana nih Bella? Silahkan dijawab. Ya, jadi sepertinya Mbak Anin ini sangat antusias sekali ya dalam sesi tanya jawab seputar COVID-19. Yang nggak apa-apa Mbak. Bagus sekali. Tadi pertanyaannya kan ada 4, jadi saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama yang melalui udara. Nah, jadi WHO sendiri kan sudah memaparkan bahwa penularan COVID-19 dapat melalui udara. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya, saat orang yang positif COVID-19 itu batuk, kan virusnya itu akan keluar melalui droplet maupun mikrodroplet atau aerosol yang dapat melayang-layang di udara selama ruangannya tertutup dan ventilasinya kurang baik. Untuk jawaban pertanyaan kedua, apakah virus COVID-19 ini akan bertahan di bawah terik sinar matahari atau tidak? Nah, jawabannya hasil penelitian terbaru dari para peneliti Amerika Serikat menemukan bahwa virus COVID-19 akan bertahan lama dalam kondisi kering, tetapi virus ini semakin tak berdaya ketika suhu dan kelembapan udara meningkat, terutama bila terkena sinar matahari. Seperti itu. Kemudian jawaban untuk pertanyaan ketiga, apakah orang yang tidak memiliki gejala bisa teridentifikasi positif COVID-19? Nah, menurut Kementerian Kesehatan, orang tanpa gejala ini dapat teridentifikasi positif COVID-19 karena memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi atau pasien positif COVID-19. Untuk jawaban pertanyaan yang keempat, apakah orang yang tesnya positif COVID benar-benar terinfeksi COVID-19 ini? Jawabannya ini. Ini sebelumnya tesnya apa dulu? Soalnya tes COVID-19 itu kan ada 2. Yang pertama, rapid test yang gunanya untuk screening atau diagnosa awal. Nah, yang kedua itu ada PCR swab atau untuk diagnosa pasti. Kalau untuk rapid test sendiri yang hasilnya reaktif maupun non reaktif itu nanti selanjutnya kan akan dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan PCR swab. Nah, kalau pemeriksaan PCR swab itu nanti kan hasilnya sudah benar-benar pasti, soalnya PCR swab ini sudah dinilai lebih akurat dibandingkan dengan rapid test. Seperti itu, Mbak Anin. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira sudah jelas ya. Wah, jelas banget nih. Thank you banget pemaparannya Bella. Jadi begitu ya untuk @haninash dan juga @amelia.firdausi. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari @satrianing_a. Mengapa sampai sejauh ini masih belum ditemukan vaksin COVID-19? Gimana nih Bella? Monggo dijawab. Ya, karena COVID-19 ini kan merupakan virus yang baru. Jadi, vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba oleh peneliti. Seperti itu. Wah, jadi gitu ya untuk @satrianing_a. Semoga menjawab pertanyaan kamu. Langsung aja kita ke 2 pertanyaan terakhir nih. Ada dari @egita__rkw dan juga @nurfadila_afifah. Pertanyaan dari Nurfadila Afifah adalah gimana sih cara jualan yang aman ketika pandemi? Karena ketika DO dan COD kadang ngerasa takut. Oke, gimana nih Bella? Langsung aja dijawab. Kalau untuk amannya sih tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi gitu ya untuk Nurfadila Afifah. Semoga menjawab pertanyaan kamu. Langsung aja kita ke pertanyaan terakhir nih. Gak kerasa ya udah sampai di pertanyaan terakhir dari @egita__rkw. Pertanyaannya adalah
Bagaimana peran mahasiswa terhadap masyarakat lingkungan sekitar mengenai bahaya COVID? Tuh, silakan dijawab, Neng. Jadi menurut saya peran mahasiswa dalam lingkungan sekitar saat pandemi ini adalah selalu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar, tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sehingga jika ada masyarakat yang mungkin belum menerapkan secara benar bisa memberitahu, tapi dengan baik dan benar, tentunya juga dengan sopan santun, tidak langsung menghakimi sendiri seperti itu. Oke, thank you banget Bella. Nggak kerasa ya udah 15 menit kita ngobrol. Dan aku mau denger dong sedikit harapan kamu untuk Indonesia yang sedang dilanda pandemi ini. Harapannya semoga COVID-nya segera berlalu dan kehidupan bisa kembali normal lagi. Oke, thank you banget ya Bella udah mau ngobrol bareng di Moya Talks. Banyak banget nih ilmu yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum air yang cukup, dan juga olahraga yang teratur ya. Jangan lupa juga untuk menerapkan protokol kesehatan. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and turn on notifications on these videos to be the first to know our next episodes. Also, kalau kalian mantengin sampai sesi akhir, please comment down below your favorite part from this podcast. I'll see you on my next video and bye-bye.